7.38. Kita boleh sampai jam 12 ya? Boleh. Jumat jam berapa sih? Ya, mesin kan jam 12 kalau mesin saya pakai waktu lebih kurang 1 jam. Nanti yang setengah jamnya saya berikan kepada Bapak Ibu agar itu bertanya, untuk menanggapi atau untuk curhat, silakan. Setengah jam. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam pembinaan ini. Yang pertama, bahwa kita sebagai manusia biasa, kita kan manusia biasa, bukan manusia super. Baik sebagai ketua pengadilan, sebagai hakim, sebagai panitera, sebagai sekretaris dan lainnya, itu harus mensyukuri apa yang kita dapat sekarang. Saya tanya sekarang, tadi pagi begitu buka mata, rasa apa yang Bapak Ibu rasakan? Begitu bangun, bangunnya jam berapa? Ada yang bangun jam 4? Ada yang bangun jam 5? Terserah lah ini berapa ya. Yang saya tanyakan, apa yang Bapak Ibu rasakan ketika baru sadar? Rasa cemas, rasa bosan, rasa gembira, rasa bersyukur, atau biasa-biasa aja? Itu sangat menentukan hari kita. Begitu kita buka mata, apa yang kita rasakan itulah apa istilahnya itu, prolognya kehidupan kita hari. Itu Fatimah. Nanti akan terbawa terus. Makanya orang Islam itu begitu bangun, dia mengucapkan doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kenapa dia mengucapkan itu? Karena dia bersyukur hidup kembali setelah mati. Kita waktu tidur kan mati, betul kan? Apa bedanya antara orang tidur dan orang mati? Cuma satu aja, napasnya masih ada. Kalau napasnya sudah tidak ada, itu persis sama. Iya kan? Orang yang tidur itu tidak di kata-katain juga, dia diam aja. Dia mau ngomongin apa-apa dia. Caci maki juga, asal yang terlalu keras kedengaran dia bangun ya. Kalau cuma pelan-pelan apa-apa, santai aja dia tidur. Dia nak sadar apa-apa, nak sadar. Kalau ada orang yang sadar, itu bukan tidur namanya. Dia tidur ayam kan, matanya ditutupnya, tetapi fisiknya masih bangun. Jadi sesungguhnya kita itu disebut oleh Al-Quran itu mati. Dalam bahasa Al-Quran tidur itu mati. Makanya oleh karena itu kita bersyukur begitu bangun, alhamdulillah masih hidup. Ya, begitu kita tidur jam 9 malam, tidak bangun-bangun lagi, nanti terbangunnya di hari kiamat nanti. Ya, nah makanya kita bersyukur. Tapi Pak, banyak sekali beban hidup, ya, gaji sedikit, kebutuhan banyak, ini butuh uang. Kadang-kadang itu yang bikin kita begitu bangun itu langsung teringat itu yang menjadi beban itu. Akhirnya kepala rasa agak pusing, mata berkunang-kunang, bangunnya malas-malas, serem, muka serem.
tidak berbahagia. Jadi oleh karena itu ini perlu kita sadari, kita latih-latihkan bahwa itu sudah. Jadi kita sebagai pekerja agama supaya apa? Supaya dari prolog dari mukadimah hidup kita hari itu sampai nanti tidur lagi nanti itu kita bisa menikmati kehidupan. Karena hidup itu tergantung cara kita memandang. Kita memandang seperti apa? Sama dengan ibarat orang bilang dunia itu kita tergantung dari kacamata yang kita pakai. Kalau kita pakai kacamata hitam tebal, semua orang hitam semua. Yang walaupun orang putih sekali kelihatannya hitam juga, karena apa? Bukan orang yang dilihatnya yang salah, kacamatanya yang salah. Kalau kacamata yang dipakai merah, semua orang ini merah semua. Semua barang ini merah semua. Jadi dunia itu tergantung kita memandangnya. Oleh karena itu, supaya kita bisa bersyukur, bagaimana caranya Pak? Jabatan saya rendah, gaji saya sedikit, hakim gajinya sudah naik, kami belum naik-naik, cuma dijanji-janjikan aja, ya. Kalau itu yang Bapak lihat terus setiap hari, itu yang dilihat setiap hari, pasti akan menggerutu terus dalam hati. Maka ganti kacamatanya. Itu kacamata tidak jelas itu. Ganti kacamatanya yang baru. Apa kacamatanya? Pandanglah bahwa kita begitu kita bangun, telinga kita masih bisa mendengar, mata kita bisa melihat, hidung kita masih normal, badan kita masih enak, masih nyaman, jantung kita detaknya masih normal, paru-paru kita masih enak menghirup udara, pokoknya masih lengkap semuanya. Itu adalah suatu kebahagiaan yang sangat besar dan itu nikmat yang sangat besar. Kalau tidak percaya, tanyakanlah Bapak datang ke rumah sakit, tanyakan kepada mereka bagaimana perasaan Bapak dalam keadaan sakit, tidak nyaman, tidak enak. Kalau itu yang Bapak pandang, kalau Ibu pandang, Ibu pasti akan bersyukur. Terima kasih kepada Allah, terima kasih ya Allah. Masih besar sekali nikmatnya, Mas. Itu baru yang ada di kita. Dan saya belum sebut semuanya. Masih banyak di dalam badan kita ini yang saya sendiri tidak tahu seperti apa. Ya kan? Karena saraf-saraf kecil, saraf optik yang menghubungkan antara mata kita dengan otak kita itu sangat runyam. Ya. Telinga kita itu bisa mendengar, bisa membedakan suara. Oh, ini suaranya kayak itu. Ya, walaupun dari orangnya. Karena apa? Karena telinga kita itu punya saraf yang menghubungkannya dengan otak. Jadi begitu kedengar suara, oh kucing, oh ayam, lalu kita daya. Begitu besarnya nikmat Allah. Dan kalau itu dibeli, tidak dijual. Ya, kecuali cuma alat pembantu. Ya, sekarang ada telinganya ini, telinga dengan saraf-sarafnya sampai ke otak itu tidak ada yang jual di mana-mana. Ya ada cuma kabel yang untuk menolong orang yang tidak bisa mendengar, ya ada itu alatnya dihubungkan dengan saraf-saraf itu. Tapi harganya tidak kecil. Ada anak teman pegawai di Kementerian Agama Lampung, berapa juta? Hampir alat itu. Anaknya kecil baru SD, tapi tidak bisa bicara, tidak bisa apa bicara karena telinganya sudah tidak berfungsi. Ada yang dijual. Ya, ratusan juta, 200 juta berapa? Besar sekali. Itu baru telinga saja. Dan alat bantuan alat itu tidak maksimal seperti yang kita pakai sekarang ini, yang gratis itu. Ini kita pakai gratis ini. Atau yang lain? Telinganya gratis. Siapa yang bikin?
kita ribut. Bapak kita cuma nyaman-nyaman aja kan. Bukan dia yang mencet-mencet telinga kita lalu disambung-sambungkan kabelnya sampai kota. Tidak tahu sama sekali. Orang tua kita tidak tahu, kita sendiri tidak tahu. Tahu-tahu kita sudah bisa mendengar, bisa menikmati suara, dengar orang mengaji, dengar orang menyanyi. Itu sangat besar sekali. Itu baru telinga saja, belum mata, belum hidung, belum lidah. Lidah itu yang bisa membedakan antara ini asin, ini manis, ini pokoknya serba bisa lah dia itu. Tidak tahu bagaimana cara membuatnya. Tidak bisa begini. Oh, ini terlalu manis, ini hambar, ini pahit, ini kelat. Yang aneh kan? Aneh itu hal itu. Itu kita masih punya ketika kita bangun. Begitu kita buka mata masih lihat. Bisa membedakan warna hijau, merah, putih. Oh, ini indah kelihatannya di bawah. Kesimpulan kita adalah bahwa apa yang masih ada sama kita sekarang itu sangat besar, bukan berarti kecil, ya. Kalau itu yang kita pandang, itu yang kita lihat, kita pasti akan bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah ya Allah, masih sangat banyak karunia-Mu yang harus amat syukuri. Senang kita, mulai senang sih. Jadi bangun pagi itu jangan cuma senyum. Dan mulailah hari dengan berpikiran positif. Ya. Jangan dipikirkan itu non hakim naik-naik ya, itu sudah jadi kan. Karena saya tidak lama itu. Ya. Sudah tidak lama karena sejarahnya selama ini setiap hakim naik gaji, naik tunjangan, pasti yang lain ikut, tidak pernah tidak. Jadi akhirnya, ya. Kalau saya dengar peraturannya sudah selesai, tinggal pelaksanaannya saja. Jadi orang Ternate bilang air sudeka, sudeka itu selesai. Kami ini lama di Manado, ya. Saya dan ibu ini tugas di Manado itu 18 tahun, tidak pernah pindah, tidak minta pindah. Saya dari mulai Cakim keluar saya nanti hakim tinggi, keluar di Manado, makanya 18 tahun. Kami nyaman-nyaman aja, karena prinsip yang bilang tadi, Tuhannya itu juga, manusianya itu juga, ya, kerjanya itu juga. Saya pertama bertugas itu pengadilan Tonano namanya, dan terakhir dari pengadilan Tonano juga. Saya jadi wakil pengadilan Tonano itu 2 tahun, langsung jadi ketua 2 tahun, nah semakin tinggi. Enak kan? Ya enak. Jadi saya pimpinnya cuma 4 tahun saja. Itu kan dulu belum ada aturan apa-apa, belum ada namanya fit untuk protes. Saya itu tidak mau jadi tinggi. Bertengkar saya seperti saya. Lama bertengkar. Pak, saya dengan ibu itu sudah dapat rekomendasi untuk pindah ke Padang. Saya disetujui di Pengadilan Agama Gakumbu, ibu itu di Pengadilan Agama Tanjung Pati, berdekatan. Saya terima saya, tapi Pak Ketua bilang nggak bisa. Bapak saya sudah usulkan jadi hakim tinggi. Jangan Pak, mohon saya Pak. Kalau tidak mau jadi hakim tinggi, buat surat pernyataan tertulis tidak bersedia di hakim tinggi. Baik, saya pulang ke kantor, saya kumpulkan teman-teman hakim, saya cerita. Saya minta membuat surat pernyataan tidak bersedia diusulkan jadi hakim tinggi. Semuanya sepakat, Pak jangan Pak. Itu kartu mati itu Pak katanya. Kalau Bapak pernyataan seperti itu, selamanya Bapak nanti karirnya sudah selesai dari kita pengadilan. Pak, saya buat pernyataan tapi tidak tertulis, Bapak rekam saja.
Sebab pernyataan tidak bersedia menjadi hakim tinggi. Oh, tidak pakai rekam, tidak sah katanya. Rekam tidak sah. Itu ceritanya. Jadi ternyata apa? Meskipun kita tidak mau, tidak bersedia, tapi kalau garis tangan kita, nasib kita ada, akhirnya saya jadi hakim tinggi juga. Meskipun saya menderita di hakim tinggi itu. Karena apa? Karena ketika ketua PA itu saya tunjangannya 2 juta waktu itu tahun 2006. Jadi ini saya 2006 itu gaji saya ketika ketua PA itu 2 juta. Begitu hakim tinggi gaji saya naik menjadi 1.550.000, naik 450.000. Karena naik rugi ya kurang 410.000. Karena apa? Karena pangkat saya belum memenuhi syarat sebagai hakim tinggi. Karena pangkat minimal hakim tinggi itu harus 4B, saya baru 4A. Yang itulah. Kalau memang kita nasib kita ada di situ, jangankan kita meminta, menolak saja. Jadi juga. Baik. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, pertama sekali yang saya ingin tekankan adalah bahwa setiap hari itu kita harus bersyukur. Lebih untung bersyukur daripada menurut, daripada berpikiran negatif. Lebih beruntung kita berpikiran bersyukur. Itu namanya husnuzan. Itu cara bersyukur pertama. Ingatlah bahwa apa yang ada sekarang sama kita itu masih cukup besar. Ya kan? Ada yang jadi ketua, ada yang jadi hakim, ada yang jadi penelitian sekretaris. Tidak usah dipikirkan itu. Itu sudah ditulis oleh Allah sebelum kita lahir ke dunia ini, sudah ditulis. Kita masih dalam rahim ibu 4 bulan. Hadis Rasulullah mengatakan 4 bulan manusia itu dalam perut ibunya sudah dituliskan nasibnya. Oleh karena itu, tidak usah itu bahwa ibu pikirkan semuanya. Setelah ini saya menjadi apa? Yang perlu kita pikirkan adalah apa yang bisa kita buat sebaik-baik. Jadi terima aja lah. Yes. Saya misalnya saya bersyukur, berterima kasih karena saya sudah di KPTA, ya. Bapak bilang iya, Bapak KPTA, bersyukurlah kemudian. Ada yang jadi ketua PA, ada yang jadi hakim, ada yang jadi panitia sekretaris. Kenapa? Karena itulah ketentuan Allah hari ini. Ketuanya Bu Sri, hakimnya ini. Itu ketentuan Allah, tidak bisa dirubah oleh siapapun. Terimalah takdir Allah dengan ikhlas, dengan ridha. Sebab tidak boleh di satu kantor itu semuanya ketua, ya kan? Ada berapa orang kita di ruangan ini? Ada 20 ya? Hah? Ya, kalau yang dalam ruangan ini ada sekitar 25 orang ada ya. Seandainya di PA pematang siantar ini ketua semua di sini, tidak jadi pekerjaan. Siapa yang akan memerintah, siapa yang akan diperintah? Ya, atau hakim semua, tidak bisa juga. Atau panitera semua, apalagi tidak bisa. Jadi harus ada ketua, ada hakim, ada panitera, ada sekretaris, ada staf, baru jalanlah pekerjaan kantor ini. Itulah hikmah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak bisa ubah. Kalau mau kita berubah, saya sekarang semua ketua PA pindah ke sini semua. Tidak ada kerjaan bisa jalan. Apa yang mereka bisa buat? Meskipun mereka tidak PA semua, ya kan mereka akan saling memerintah. Tidak jadi kerjaan, tidak jalan. Jadi hikmah Allah menciptakan orang itu bertingkat-tingkat seperti itu ada hikmah. Kenapa? Supaya dunia itu bisa berputar, ya, pekerjaan itu bisa jalan dengan adanya yang di atas,
pimpinan, ada yang pimpin, dan seterusnya. Tuh. Slide berikutnya, jangan Bapak-Bapak Ibu sekalian membiasakan meremeh-remehkan nikmat Allah. Itu namanya tidak bersyukur. Apa itu meremeh-remehkan nikmat Allah? Ya, saya cuma staff. Apalah artinya seorang staff sendiri? Siapa bilang tidak berarti? Orang-orang yang di luar sana, jangan jadi staff, jadi tenaga outsourcing saja masih mau mereka, malah ada yang mau membayar, asal lulus jadi outsourcing, asal lulus jadi P3K, asal lulus dari PNS, asal lulus dari pejabat, ya kan? Jadi jangan dibanding-bandingkan jabatan kita itu dengan orang yang di atas kita. Kalau staf membandingkan dengan kasubagnya, apa sih kasubag itu subag? Yang dibandingkan kita staf, yang dibandingkan yang kasubag, akhirnya kita jadi lemes. Ya, mas staf. Bandingkan dengan di bawah. Saya lebih bersyukur. Di bawah saya ada P3K, di bawah saya masih ada outsourcing lagi, di bawah saya masih banyak pengangguran. Alhamdulillah ya Allah, ya. Apalagi kita sudah jadi pejabat, alhamdulillah. Jadi supaya kita tidak mengecilkan nikmat Allah itu, kalau membandingkan boleh, tapi bandingkan dengan yang lebih bawah, jangan dibandingkan dengan yang lebih di atas. Supaya kita bisa bersyukur. Itu yang pertama. Bukan kita yang pertama, itu pembinaan yang pertama. Ini modal hidup kita untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Kalau kita mau bahagia itu seperti itu, kita harus pandai bersyukur. Caranya bagaimana? Caranya ingatlah nikmat Allah yang sangat besar di diri kita, di anak kita, di istri kita, di keluarga kita, di teman-teman kita. Sekali nikmat Allah yang perlu kita syukur. Dan kedua, jangan dibanding-bandingkan dengan orang yang lebih tinggi. Kalau ketua membandingkan, ya saya apalah dibandingkan dengan Pak PTA, ya, gajinya sekian ratus juta, istrinya lebih tinggi lagi. Wah, besar gaji. Jangan dibandingkan dengan ke atas. Ya. Jadi hilanglah nikmat yang ada sebagai sudah kita kakinya kita tidak merasakan itu nikmat, dah hambar. Kalau mau bandingkan, bukan kau bilang alhamdulillah, saya masih lebih dari hakim, saya masih lebih dari panitera sekretaris. Saya gaji saya sudah berapa sekarang? 20 juta ya? 50? 60? Nah. Tapi nanti panitera sekretaris dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti mas saya sudah 50 juta. Ya pokoknya panitera semuanya itu sudah selesai konsepnya. Tinggal pelaksanaan apakah menghitung uang persiapan uang kemampuan keuangan negara atau bagaimana. Tapi jangan tidak. Jadi sekali lagi jangan dibanding-bandingkan dengan orang yang di atas dari kita. Itu yang kedua. Berikutnya saya ingin mengajak kita semua bahwa kita diingatkan, sering diingatkan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Indonesia untuk meningkatkan integritas dan profesionalitas. Integritas itu artinya adalah berlaku sebagaimana mestinya, sesuai dengan norma-norma yang ada, aturan-aturan yang ada. Itu integritas. Integritas itu bisa diuji ketika dia di tempat ramai atau di tempat tidak ada orang. Kalau di tempat ramai dia baik, ketika ada orang dia kacau, itu orang tidak berintegritas. Ya.
dilihat kalau lihat sana ada orang lain sini kita berintegritas itu kita berintegritas. Assalamualaikum Pak Panitra. Ini kita eksekusi misalnya juga Pak Panitra bilang aman. Tapi sebagai contohnya gitu ini Pak. Sebagai contoh aja. Jadi kalau berbeda di tempat ramai dengan di tempat sepi, itu orang tidak berintegritas. Tak ada nilainya orang seperti itu. Saya ingatkan kisah salah seorang anak kecil yang belum dewasa, seorang pengembala di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Dia disewa atau mencari upah untuk mengembalakan kambing orang. Umar lewat, lihat anak kecil sedang mengembala. Nak, sini. Saya mau beli kambing-kambingnya sampai ekor. Anak kecil, ini bukan kambing saya kok. Ini ada tuan yang punya kambing. Berapa ekor semua kambing-kambing? Saya tidak tahu Pak jumlahnya berapa ekor, banyak. Ya kamu saja setiap hari mengembala, kamu tak tahu jumlahnya. Apalagi tuan kamu yang tidak kenal dia. Kalau kamu jual satu saja, pasti dia tidak tahu. Saya beli. Anak kecil dia jawab ini, wahai Bapak, dia tidak tahu dia tadi faedahnya. Presiden katanya, Pak, walaupun Tuhan yang punya kami ini tidak tahu, tapi Allah saya tahu. Nah, bergetar Ibu Umar ketika alhamdulillah. Anak kecil saja seperti ini integritas. Ya, memang orang tidak tahu, Tuhan saya tidak tahu, tapi Allah saya tahu. Itu yang namanya integritas. Ya kan? Nah, ini yang perlu kita pupuk-pupuk, ya, kita tumbuh-tumbuhkan. Saya ingatkan Bapak Ibu semua, integritas ini bagi umat Islam bukan hal yang luar biasa. Ini sudah dicontohkan oleh Rasul, oleh sahabat, dan oleh para pembunuh kita dulu. Bagaimana mereka berintegritas. Jangan cuma ngomong-ngomong pelayanan kami di kantor ini bersih dari korupsi, dari gratifikasi, suap dan bunga. Ketika ada orang, itu tidak ada orang, sikat saja. Bohong. Datang orang ke kantornya, Pak, saya mau pindah ke sini Pak, tolong Pak, pelan-pelan disorong ini. Apa ini? Nah, ini sekadar ya. Sekadar apa? Jangan sekadar. Jangan tanggung. Jangan sekadar. Berapa sini? Kurang ini. Nah, gila itu tidak gila itu. Mengaku berintegritas, tetapi kita menjadi calon perkara dengan di sini tidak ada kan calon perkara kan pegawai kan? Tidak ada ya? Tidak ada Pak. Pasti ya. Tidak ada perkara. Itu tidak ada gunanya. Insyaallah nanti kalau kalau gajinya sudah naik nanti semakin tidak perlu lagi, tidak butuh lagi. Pernah di kantor saya dulu, saya tidak bisa sebut kantornya di mana, kantor saya semuanya. Saya diberitahu oleh, saya waktu itu masih hari pertama, diberitahu oleh Yusita, Pak, ini orang ini tidak mungkin miskin Pak. Kenapa? Rumahnya besar sekali Pak, perhiasan emasnya banyak sekali, tapi dia buat perkara secara cuma-cuma. Iya kan? Nah, oke. Tahu saya. Ini sungguh-sungguh iya kok benar. Begitu waktu sidang, saya bikin sandiwara. Termasuk ini, kami majelis hakim pertama
akan prihatin. Ya, yang kasihan sama ibu sebagai orang miskin, tetapi ada perkara terjerat oleh perkara. Ya. Saya lihat mukanya belum terlalu berubah kan, masih setengah, baru mulai belum cukup beberapa saat. Sekali saya ulang lagi. Jadi ibu sekali lagi ibu ya, kami hakim majelis hakim saya betul-betul mengucapkan kasihan dan prihatin sama ibu. Orang miskin kan gue tuh marah nih. Pak Hakim, mohon maaf, Bapak dari tadi itu bilang saya miskin. Saya ini tidak miskin, Pak. Ya, ambil keterangan miskin ini kan. Saya bacakan keterangan dari kelurahan. Dia orang miskin, saya bacakan. Itu cuman dapat betul-betul itu Pak, cuma pura-pura saja tuh Pak. Saya sebenarnya bayar 350.000 kepada si A, gawe situ, bukan pengen situ, pada si A. Tapi katanya supaya cepat selesai perkara ibu, kalau ibu sudah bayar, nanti kita bikinkan surat keterangan. Nah biasanya cepat selesai perkara yang itu. Benar ini, benar Pak. Kalau saya panggil dari sini, ibu berani ngomong, saya berani ngomong katanya. Saya bilang sama PP, panggil dari sini. Kebetulan dia PP juga. Mungkin baik. Begitu Pak. Iya sih. Coba ibu bilang ulang bilang seperti yang ibu bilang ke saya. Nah, bilang ya. Saya kan bayar sama Bapak 350.000. Lalu Bapak bilang, nanti bikinnya sudah keterangan miskin supaya cepat selesai perkaranya. Kan itu Bapak bilang. Teman ini dia berikut aja begini. Pucat dia. Nanti selesai sidang dia teman kita datang ke Pak, selama ini kita kan bertemu. Saya bilang karena berteman itu loh saya buat seperti itu. Kalau Bapak berhenti, jangan ulang lagi. Kalau Bapak ulang lagi, saya akan tingkatkan prosesnya daripada yang sekarang. Kalau tadi saya cuma permalukan di depan sini. Alhamdulillah dia berhenti setelah. Jadi kalau ada juga di sini bisa dibuat juga sini. Jangan ya. Karena kita apalagi kantor kita lagi berupaya melaksanakan pembangunan zona integritas. Jadi integritas itu Bapak Ibu sekalian bukan hal yang ringan, tetapi bukan hal yang tidak bisa dibuat. Bisa, tapi memang berat. Ya, tak bisa. Hakimnya, paniteranya, sekretarisnya, konsultannya, stafnya, dan semua orang yang ada di sini itu berintegritas. Menjauhi namanya KGSP, ya istilah saya itu KGSP. Korupsi, gratifikasi, suap, dan pungli. Korupsi itu adalah pelanggaran terhadap penyalahgunaan uang negara. Gratifikasi itu adalah hadiah, pemberian karena jabatan kita. Suap itu adalah mempengaruhi, memberikan sesuatu, mempengaruhi kesimpulan atau putusan kita. Pungli itu adalah pungutan liar yang tidak ada dasar hukumnya. Saya menyebutnya KGSP. Dan ada di dalam lagu Mas PTA Medan. Ada yang hafal Mas PTA Medan di sini? Nanti sudah saya start dulu gitu. Iya, ada KGSP yang sini. Jadi ini pesan beliau yang pertamanya, tingkatkan integritas pelan-pelan. Memang di pelan-pelan tidak bisa dalam waktu singkat. Tetapi orang yang bekerja dengan berintegritas, insya Allah hidupnya berkah. Tidak banyak uangnya, tetapi apa yang direncanakan terkabul, tercapai. Kenapa? Karena di gajinya, di hartanya ada berkah. Ada orang yang uangnya banyak, tapi tidak berkah. Sudah terkumpul hampir 1 miliar. Ada emas 50 kilogram. Kan sudah banyak ya? Banyak. Untuk ketahuan. Kan tidak berkah ya? Gara-gara uang yang banyak itu,
jantungnya bisa meledak, bisa stroke, macam-macam. Itu rezeki yang tidak berkah. Tapi kalau rezeki yang berkah, walaupun sedikitnya itu mencukupi, menutupi kemampuan kita. Punya pas-pasan lah, ya. Pas mau pingin beli mobil, pasan. Ya, pokoknya pas-pasan. Pas mau beli rumah baru, pas ada uang. Nah, itu namanya pas-pasan. Semuanya pas-pasan. Dia berkah. Tidak mesti harus banyak uang. Kalau uang yang berkah itu meskipun sedikit. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar dari berita televisi nenek-nenek naik haji. Dia itu penghasilannya itu satu hari berapa puluh ribu saja. Tapi dia bisa menabung sampai dia cukup untuk membayar setoran ONH. Itu berkah. Sehat-sehat, anak-anaknya sehat-sehat, dia sehat-sehat, biasa tersenyum, yang gampang kita tersenyum, ya kan? Kalau ada orang yang susah sekali tersenyum, curiga ya, ini orangnya dia kurang sehat itu. Ya, orang suka ketawa-ketawa dia semua senyum betul saja. Jadi integritas, pertama integritas. Yang kedua, pesan beliau meningkatkan profesionalitas. Profesionalitas itu artinya adalah bekerja dengan ilmu yang cukup, kemampuan yang cukup. Kita sebagai hakim, sebagai pemitraan, sekretariatan, ilmunya cukup. Kalaulah tidak berlebih ya, cukup. Aku cukup artinya lengkap. Kemampuan melaksanakannya juga cukup. Itu profesionalitas. Sebagai hakim, memahami dengan benar hukum acara dan hukum materi. Ya. Kalau hukum material, kalau keliru, bisa saja itu berdasarkan ijtihad baru dari dia, tidak terlalu besar kesalahan. Tapi kalau hukum acara yang keliru, itu kesalahannya besar. Kenapa? Karena hukum acara itu tidak bisa dikreasi. Tidak ada ijtihad di dalam hukum acara. Kalau hukum material bisa berlaku ijtihad. Malah kalau seandainya ada satu pasal aturan hukum material yang menurut kita itu tidak mencerminkan keadilan dari pihak, itu kita bisa melakukan beberapa penafsiran, kita melakukan kalau perlu men-challenge undang-undang itu, membuat kesimpulan yang berbeda dengan undang. Apa namanya? Apa? Kontrari, melawan undang-undang. Boleh. Kalau menurut kita memastikan bahwa pasal ini tidak tepat dan kasus ini tidak tepat, tepatnya seperti ini, kita bisa keluar dari pasal ini. Kalau dalam bidang hukum material, oleh karena itu saya minta kepada para hakim untuk selalu memperdalam, membaca, mendiskusikan, memahami pasal-pasal. Setiap kita baca pasal pasti ada satu hal baru yang muncul di kepala kita. Banyak ada ini. Dan itu berarti membacanya, ya. Kalau hakim itu menyadari bahwa kita ini bukan manusia super, ya, kita ini bukan manusia super, manusia biasa-biasa aja. Oleh karena itu, perbanyaklah belajar, ulang-ulang. Orang Melayu bilang pasar jalan karena ditempuh, hafal kaji karena diulang. Ulang-ulang terus.
Jangan merasa sudah cukup. Ya, dari hal yang kecil-kecil. Jangan seperti di tempat lain. Putusannya itu sepertinya dibuat dalam keadaan tidak sadar. Ada ini. Pertimbangannya kabur, amarnya ditolak, atau sebalik, atau petitumnya ada 6, dituntut cuma ada 4 dari yang bilang 1. Ada pihak yang mengajukan intervensi, tapi sampai putusan selesai tidak pernah dipertimbangkan intervensi. Ada yang mengajukan eksepsi, eksepsinya itu akan dipertimbangkan berikutnya, tapi sampai selesai ujung putusan tidak pernah ada. Itu kan putusan itu dibuat seperti dalam keadaan tidak sadar, ya. Padahal putusan itu bagi seorang hakim adalah mahkotanya. Itu kebesaran kita itu ada di situ. Jadi kita harus mengonsepnya, memikirkannya, memusyawarahkannya itu dengan betul-betul serius. Apalagi bagi bapak ibu hakim yang masih muda-muda ini, masa tugasnya masih panjang. Karena sekarang itu kan sudah model sekarang itu kalau mau jadi wakil ketua atau jadi ketua itu ada namanya fit and proper test. Salah satu di antaranya itu adalah ada eksaminasi putusan. Tidak ada putusan yang bagus satupun, ya tidak dapat nilai. Asal-asal semua, kemudian selesai. Mana ada katanya hakim itu minta tolong sama pengadilan memberikan putusannya, perintah pengadilan. Di sini ada juga gitu, ya? Hah? Tidak ada bedanya. Jangan. Dan perintah yang mau, Bapak yang terima gajinya masa saya yang kerjakan tugasnya. Bapak yang terima tunjangannya, masa saya yang mengerjakan kerjaannya. Tidak adil itu. Ya. Karena itu akan memodohi kita sendiri. Begitu kita nanti diminta mengirimkan berkas yang paling bagus, susah sekali mencari berkas yang paling bagus. Karena derajatnya sama semua. Ambil salah satu aja, ambil aja apa adanya aja, sudah pasti tidak bernilai, tidak bermutu. Jadi oleh karena itu sekali lagi saya minta supaya kita serius di dalam melakukan pekerjaan kita, baik hakim, pemerintahan, atau kegiatan. Tunjukkanlah bahwa kita ini profesional, hakim yang profesional, memang ahlinya membuat putusan. Nah, ini saya bukan memarahkan diri saya, ini sebagai barangkali bisa ditiru, Bapak Ibu tiru. Saya sejak saya jadi hakim, saya tidak pernah menolak kalau saya diminta oleh ketua majelis untuk membuat putusan. Malah beberapa kali saya minta, kalau ada perkara yang sulit, saya aja Pak, supaya, oh ya Pak ya. Niat saya apa? Pertama melatih kita berpikir membuat suatu putusan. Jadi sesibuk apapun saya usahakan supaya saya punya peluang untuk dapat membuat putusan. Dan sejak saya jadi ketua majelis sampai sekarang ini ketua PTH, kalau saya memimpin sidang, saya tidak pernah minta tolong anggota saya masuk putusan. Saya masuk sendiri sampai sekarang. Sejak saya jadi ketua majelis itu ya sekitar tahun 92, 93 saya jadi ketua majelis. Sampai sekarang udah 20 tahun. Kalau ada perkara saya tidak pernah minta anggota saya mengonsepnya. Jadi kalau diminta tanya orang siapa yang paling banyak konsep putusannya di kantor itu, ya saya. Asal untuk sibuk. Ya saya tanya. Karena menurut saya, kalau anggota saya yang mengonsep, ya jadi pintar. Saya kata jadi pintar.
Sampai sekarang, saya pakai PPTA sampai sekarang. Kalau saya bersidang, putusan itu putusan saya, bukan putusan orang lain. Niatnya apa? Niatnya itu tadi memperbanyak latihan. Sama dengan orang bersilat, semakin banyak dia latihan bersilat, insya Allah jurus-jurusnya akan semakin tajam, akan semakin bagus. Tapi semakin sedikit dia latihan, pasti jurusnya semakin tumpul, semakin tidak bagus. Oleh karena itu, Bapak-Bapak sekalian, saya bicara kepada hakim pertama ini. Jadi berseriuslah di dalam membuat putusan. Kenapa? Karena pertanggungjawabannya tidak hanya cukup sampai di kasasi, tapi pertanggungjawabannya sampai di akhirat nanti. Sampai di akhirat nanti. Hakimnya akan ditanya. Waktu itu kita bukan hakim lagi, kita sebagai pesakitan, orang terdakwa di hadapan Allah. Kenapa kau putus begini dulu? Kenapa kau putus begini? Terbalik-balik, yang mestinya dapat tidak dapat, yang mestinya tidak mendapat mendapat. Apa yang alasannya? Kita tidak bisa bertanggung jawab kalau putusan kita itu tidak benar. Oleh karena itu, sadari ini, dan insya Allah ini akan membuat kita akan semakin profesional. Keadilan hakim itu, kata Umar bin Khattab di dalam suratnya, namanya Risalatul Qadha Umar bin Khattab. Risalatul Qadha itu adalah surat Khalifah Umar bin, sekarang presiden, surat presiden, surpres Umar bin Khattab kepada gubernur Kufah namanya Abu Musa al-Asy'ari, ya, yang dulu waktu itu gubernur itu merangkap hakim. Dia jadi gubernur, dia juga jadi hakim di provinsi. Ya. Ada suratnya Risalatul Qadha. Saya tanya kepada hakim berapa hakim sini? Ketua, hakim 2, 3 ya, sebab 3 orang ini. Siapa yang hafal Risalatul Qadha? Di antara 3. Nah, kan ketahuan kan? Satu, itu mengurangi proporsionalitas kita. Hakim muslim tapi tidak hafal Risalatul Qadha. Ini aneh. Ya, kalau hakim PN saya tanya itu tidak hafal, ya, wajar ya. Tapi kalau hakim PA itu harus hafal Risalatul Qadha. Ya. Jadi setelah hari ini Bu, doa coba lagi nanti bikin kegiatan apa, diskusi atau apa untuk membahas Risalatul Qadha. Belum menghafalnya. 1 hari 1 baris, 1 hari 1 baris. Adakan kegiatan itu, insya Allah akan bermanfaat. Di dalam Risalatul Qadha itu, Umar bin Khattab mengatakan begini: Asin nas fi wajhika wa majlisika wa qadha'i. Keadilan seorang hakim itu ada 3 tempatnya. Bisa dilihat dalam 3 tempat. Yang pertama di mukanya. Di muka hakim ketika dia bersidang. Kalau di sini senyum, di sini sangat, itu hakim tidak ada. Ya kan? Kebetulan yang di sidang itu Pak Edo. Ya. Penggugatnya ini masih poco-poco orang bilang. Kenapa poco-poco? Masih muda gitu ya. Ya belum ketahuan barang second. Pak Edo ini sering sekali melihat sini jarang sekali. Di sini 3 kali, sini sekali, sini 3 kali, ya. Itu tidak ada. Kata Umar bin Khattab, di mukanya saja. Kesini senyum, kesini sinis, itu tidak ada. Di muka. Jadi muka kita itu muka apa yang kita pakai? Muka netral saja, muka biasa-biasa saja. Tidak muka teman, tidak muka musuh. Ya. Karena perkara ini Pak Bupati, maaf ya Pak ya, saya mau bersidang Pak. Nah perlu, ya. Karena dia ketika di depan kita itu bukan bupati, tapi dia penggugat atau tergugat. Tidak boleh dibedakan. Muka kita tidak boleh dibedakan. Santai, tenang saja, datar saja. Bukan muka teman, bukan muka musuh.
dia bukan teman kita, bukan musuh kita. Kalau benar-benar dia teman kita, kita harus mengundurkan diri. Tidak boleh kita menyidangkan orang yang diperkirakan kita akan tidak berlaku adil. Kita wajib mengundurkan diri. Kalau tidak mengundurkan diri, itu melanggar kode etik. Ya. Terus fi wajhika. Yang kedua, wa majlisika, di tempat duduknya. Ya. Jadi ruang sidang kita ini harus menyamakan antara kedua pihak. Kursi rotan, kursi sofa, kursi papan, kursi papan. Jangan karena orang kaya bos di pemakaman siaran, jangan pakai kursi itu, pakai kursi nggak boleh. Ya, sama. Fi majlis. Dan yang ketiga, wa qadaika, dan di dalam putusan. Tiga itu, di muka kita, di majlis kita, di putusan. Itu tempat kita bisa melihat hakim ini adil atau tidak adil. Sekarang kepanitraan. Coba tunjuk tenaga kepanitraan. Orang. 1, 2, 3. Pokoknya panitera itu biasanya adalah partnernya hakim di persidangan. Tapi juga biasanya dimanfaatkan oleh hakim yang buruk. Bahasa lebih kasar ini, hakim yang bobrok. Dia tidak mau minta, hakim tidak mau minta langsung sama parti. Biasanya dimanfaatkan. Kamu atau ya? Apa jawaban Bapak kalau bilang lagi seperti itu? Siap. Jangan bilang siap. Jangan tidak benar itu. Dia bilang sorry. Bilang aja sorry. Ingatkan kembali Pak, kita ini tidak boleh melakukan itu Pak. Kalau kedua kali masih dibilang juga, nanti Bapak hati-hati. Saya akan menunjuk ada namanya whistle blowing system, menunjuk blowing. Kalau ada pelanggaran, bunyikan free. Bapak saya laporkan ke ketua PN. Ketua PN bilang, kami sama aja kan gitu. Saya akan laporkan ke PTA Adam gitu. Beliau punya keras-keras. Niatnya apa? Supaya berhenti. Sama seperti yang saya ceritakan saat tadi, saya panggil ke ruang sini. Saya tahu ini akan menjatuhkan moralnya. Tetapi kalau seperti itu, dia susah mau berhenti. Tapi akhirnya saya sambung ceritanya sama teman-teman. Akhirnya saya nasihati dia, saudara ini tidak cocok kerja di pengadilan. Jadi PP-nya cocok. Karena kamu itu pintar ngomong. Pintar sekali kalau ngomong, lebar lagi. Kamu cocoknya jadi anggota DPR. Benar. Dia masih waktu itu belum mengundurkan diri jadi PNS ya. Dari PNS itu dia mencalonkan anggota DPR, DPRD, gadis provinsi. Dia lulus, dia terpilih. Ini begitu dia pas pelantikan, dia ke kantor bawa mobil kuda. Apa namanya? Ada kuda ya? Ada instruksi kuda ya? Baru. Yang pertama itu punya saya. Mana besok Pak, terima kasih Pak. Ya, Bapak, saya berhenti jadi PP. Alhamdulillah saya berhenti jadi PPD dan saya sudah punya mobil. Saya waktu itu jangan mobil motor aja saya tidak punya. Nah, mampu beli apa-apa gitu. Dia sudah mau beli mobil. Jadi teman saya itu sebenarnya saya kerja itu malah dia menjadi bagus, berubah sedikit. Jadi kepentingannya juga begitu Pak. Penelitian itu harus jadi profesional juga. Tapi sayangnya sampai sekarang saya
ada nasihat saya kepada Pak Kapinitraan itu yang belum pernah bisa melaksanakan, yaitu membuat latihan cepat mengetik. Ya, mengetik 10 jari bukan 11 jari. Rata-rata kita itu mengetiknya 11 jari. Karena bilang anak ayah sini darah. Nah, ini keterampilan ini harus diasah. Bagaimana cara Pak Pendeta memikirkan agar, karena memang panitra itu dalam masalahnya namanya kantin penulis, dia bidangnya memang bidang tulis menulis, catat mencatat. Ketika kami diperkenalkan di peradilan semacam peradilan tata usaha negara, tapi dilihat, saya lihat pertama-tama saya rendahnya mereka. Kenapa? Pakaiannya pakai di bawah putih, pakai serban merah dan putih yang itu di situ, pegal kakinya seperti itu, wanita seperti itu. Saya biasa biasa. Kami hadir dalam sidang umum kami. Saya lihat PP itu mengerti putusan itu ada layar besar di sampingnya. Saya lihat apa yang ditulis oleh itu memang sekatan sekali dia menulis. Nama syarat. Begitu tutup sidang, ketok sidang, di print. Oke, tanda tangan itu majelis. Nah, saya tantang panitra PA. Sama Paknya juga. Termasuk ketuanya saya tantang. Bisa nggak membuat panitra kita seperti itu? Seperti yang dalam hati saya ketika dilihat saya kira itu tahun 2012 ikut rombongan kemisahan dia. Dalam hati saya, jadi semua yang jalan itu langsung oke sih. Ya memang pertanyaannya seperti kita ya. Kita pertanyaannya kan belok-belok. Tidak terlalu terang, tapi kadang berubah-ubah. Pertanyaannya memang pertanyaan kayaknya sudah dikonsep pertanyaan itu sebelum bersidang, sudah ada standar. Ini. Tapi hakim-hakim yang sekarang kan pertanyaannya seperti pertanyaan hakim-hakim dulu. Dulu lebih kacau lagi. Saya ingat 3 tahun 88 itu saya masih cacat belum hakim. Tapi saya sudah diangkat menjadi hakim honorer namanya. Karena tak kurang hakim. Jadi saya sudah bersidang. Teman saya itu ketua majelisnya yang sudah hakim. Saya satu, ada satu lagi yang dari KUA atau dari mana gitu. Hakim honorer juga. Pertanyaan itu karena dia tak pernah ikut pelatihan. Pertanyaan itu kemana-mana. Kamu ini anaknya Pak Rahman kan ya? Gimana Pak Rahman sekarang? Sehat-sehat? Kerja apa dia? Sudah ngapain bapaknya yang tanya? Tapi begitulah dulu. Karena belum ada hukum acara yang waktu itu. Karena belum ada hukum acara. Hukum acara itu adanya di tahun 90 ya. 90 prakteknya tahun 90. Tahun 88 itu belum ada hukum acara. Itu tidak profesional. Nah, kalau sekarang mestinya semua kita profesional, termasuk panitra. Apa tandanya profesional panitra itu adalah tidak satu pun kata yang salah di sini, tidak satu pun kata yang terbuka. Kalau bisa ditentang saya, kalau bisa begitu ketok palu tutup sidang tanda tangan berita. Nah ini baru berhak menjadi OBK ya. Tidak asal-asal, keterampilan mengetik itu perlu. Oleh karena itu
Barangkali perlu diajarkan lagi. Kita itu mengetik masih lihat tutnya, masih melihat tombolnya. Kalau nggak lihat tombolnya hilang ya. Ya, nah ada caranya itu, cara latihan untuk mengetik tanpa tombol. Jadi sambil mendengar orang itu dia bisa mengetik. Itu yang terjadi di dia itu, dia tidak nanti lihat ini. Jadi ingat kata namanya siapa, dengan tangannya itu sudah otomatis. Itu namanya kepintaran yang profesional. Dan kita sepanjang yang saya lihat dan sama dalam satu kasus itu kasus kasus gugatan gugatan dari masyarakat pada pejabat tanah pertanahan sana. Saya baca di BAP yang di situ memang benar semua, tidak ada satu huruf pun yang keliru. Padahal kita tidak lihat ini. Kita sudah lihat, mas tidak salah. Sudah lihat. Malah B. Seperti yang kalau saya kebetulan tidak salah, karena kewajiban saya itu bukan keahlian saya itu bukan di bidang itu. Kalau kepeniteraan keahliannya sih kreatif ya. Kreatif itu griffer itu harus menguasai. Ada nggak di antara kepeniteraan yang sudah seperti itu sekarang? Paniteranya baru mau ya. Mau. Jadi bisa diprogramkan, kalau perlu dipanggil. Di sini sudah tidak ada lagi yang sekarang. Kursus mengetik sudah ada lagi sekarang. Sudah ada lagi ya. Aplikasi sendiri ya. Nah itu harus ada aturannya. Karena saya pernah kursus mengetik itu dulu tapi pakai ketik yang besar ya. Untuk saya mahasiswa dulu. Saya ikut mengetik itu, belajar mengetik. Itu panitera. Kedua, ketiga sekarang kesekretariatan. Kesekretariatan itu juga profesional juga. Jangan ada yang tukar-tukar. Asal-asal saja kerjanya. Kalau ada uangnya cepat kerjanya. Tapi kalau tidak ada uangnya lama sekali baru selesai. Kenapa kamu selesai? Nah, kering. Itu tidak profesional. Ada kode. Jadi semua kita di sini berupaya menjadi orang yang profesional. Itu nasihat dari Ketua yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ibarat petani, orang profesional itu adalah orang yang bekerja dengan sabit yang tajam, dengan pancung yang tajam, dengan alat yang terasah sendiri. Bayangkan seorang petani mau memotong rumput, sabitnya tumpul, tak pernah diasah. Sudah sekuat tenaga dia mengayun sabitnya, rumput tidak putus. Rumput cuma rumpukan. Besok tinggal. Kenapa? Sabitnya tidak tajam. Karena itu perlu diasah. Tugas mengasahnya adalah tugas ketua. Tugas pembinaan harus dibina tiap hari. Setiap hari bahwa kita harus mendapat sesuatu yang baru. Meskipun sedikit kecil, ya, Bapak udah tahu belum ini saya? Karena itu yang harus memulai pekerjaan profesionalnya adalah dua. Mustahil dia bisa membina kalau dia sendiri tidak punya, ya. Karena itu yang harus memulai itu adalah dari keduanya, tidak binasi, mulai dari diri sendiri. Yang terakhir, bisa jadi setengah jam, kayaknya tidak cukup setengah jam untuk kalian nanti ya. Bisa 10 menit ya, jam 5 menit lagi. Terakhir, seluruh pegawai pengadilan agama, bukan cuma pengadilan, seluruh pegawai pengadilan itu adalah orang-orang yang sangat riskan tertular oleh stres. Percaya deh. Bapak
ini sebenarnya orang stres ya. Ya. Kenapa? Karena setiap hari melayani orang yang bertengkar, orang yang berperkara, orang yang histeris berteriak-teriak, ya. Ada yang dari rumah tadi memang sudah saling memukul, masih kelihatan berkaun-kaun bukan, dia datang ke sini, bahasanya kasar, tidak ada ramah-ramah, baunya berbau, bagus, dan sempat mandi. Tapi tegas tadi langsung kantor. Beda dengan di KUA. KUA yang datang ke sana itu orang yang habis mandi, esok tidak, kalau kita lawannya, orang-orang yang orang-orang stres, mukanya kasar serem. Oleh karena itu, kalian ini harus memagari diri dengan menjadi stres, jangan ikut-ikutan stres. Ya, kalau ada rasa-rasa nyaman, rasa-rasa tidak enak, pergilah ke kamar mandi, berwudulah, salatlah, setelah tenang itu melayani. Kalau lagi hakim, lagi harus bertengkar di rumah apa ya? Yang namanya masyarakat kita manusia, ya. Jangan bersidang langsung. Jangan habis bertengkar itu kita langsung bersidang. Karena suasana lakukan. Rasulullah katakan layak bianna ahadukum wa huwa lakukan. Tidak boleh bersidang hakimnya lagi emosi. Kalau dia paksakan nanti bahasa Inggris nanti bahasa apa sih? Apa mau kamu? Apa itu kamu? Istri begitu-begitu kan diterlantarkan istri. Nah, ada bahasa Arab seperti itu. Tapi tidak boleh ngomong seperti itu. Ada hakim saya tempat lain. Saya nasihati, kamu jangan bahas suara kamu itu jangan seperti itu. Saya ini terbiasa dari kecil Pak. Suara keras. Saya harus terbiasa dengan suara keras. Saya bilang bukan cuma kamu yang dari sana, banyak orang lain dari sana. Tapi tidak pakai keras. Dia bisa menyesuaikan. Kenapa? Karena hakim itu adalah orang yang mulia. Dipanggilnya yang mulia. Oleh karena itu kata-katanya harus kata-kata yang mulia, sikapnya harus sikap yang mulia. Kalau tidak, kau akan dilaporkan. Percaya saja. Dilaporkan ke KAI, dilaporkan ke bawah, semacam-macam. Diperiksa terbukti bersikap kasar kepada para pihak persidangan karena melanggar kode etik. Jadi kalau lagi emosi jangan bersih. Termasuk juga beberapa yang lain. Nah, bisa nggak menghilangkan emosi? Tarik nafas dalam-dalam. Nah, ada cara yang saya ajarkan sekarang. Ini pelajaran ini saya ajarkan di sekolah ini sebetulnya orang tahu. Habis bertengkar itu, panggung. Istirahat sejenak. Saya buka kantor ini, sebetulnya kantor ini. Ambil plastik 1 biji, plastik yang bagusnya. Plastik apa namanya? Soy. Bertiupkan, keluarkan emosi itu ke dalam. Niatkan menghembuskan emosi ke dalam. Habis bungkus kata-kata. Sekolah di lemari. Kau di sini. Saya pulang kantor nanti kita keputusan lagi. Nanti pulang kantor ambil lagi ini. Saya tidak butuh lagi kamu. Buang aja. Saya sudah selesai ya. Ambil plastik. Jadi kalau kita sadar bahwa apa yang kita lakukan ini adalah pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang terhormat, kita tidak perlu berbahasa kasar, bersuara kasar, bertindakan kasar yang tidak cocok dengan profesi kita. Dan itu di dalam hadis-hadis Rasulullah banyak sekali hadis Rasulullah yang
melarang. Makanya Umar bin Khattab pun mengatakan iyyaka wal ghadab, jauhi marah. Itu salah satu adab hakim yang tertulis dalam risalah Qadha. Ada 5 adab hakim. Dan karena satunya imos. Saya tidak bisa uraikan 5-5-nya karena waktu saya sudah habis. Saya 10 menit lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat, bisa saudara pahami. Jadilah pegawai agama yang profesional, berintegritas, dan menikmati pekerjaan. Saya nyaman bekerja dengan kamu, ya. Karena tadi Bu banyak yang stres, ya sekali dihibur lah. Ya. Hari Jumat nanti bakal diadakan karaokean bersama kak, sidang bersama kak, atau apa ya, atau tonton apa namanya, dari nonton. Sesekali supaya mengurangi stres, ya. Saya nanti akan perdengarkan kepada kalian salah satu lagu ciptaan saya. Selama saya di Medan ini saya sudah menciptakan sekitar 100 biji lagu. Salah satunya saya akan perdengarkan nanti untuk menghibur dari bersama kita semua setelah di ujung acara ini. 10 menit saya berikan waktu pada Bapak Ibu sekalian untuk mengajukan pertanyaan silakan. Kalau ada. Baik, Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Bapak Sesen, Ibu Wakil, ada Bapak Ibu yang pegawai. Kalau ada anak-anak ataupun ada yang mau ditanyakan, ya curhat. Selagi Pak Veteran kalau laporan saya